Project manager merupakan salah satu profesi yang sentral dan cukup prestisius hari-hari ini nih. Dan kali ini kita akan membedah profesi atau karir project manager bersama Mbak Vira Anesya, asisten project manager di Turner and Townsend. Halo Mbak Vira. Iya, halo halo Mas Rahim, halo. Ah, Gimana kabarnya Mbak? Iya, so far so good, masih Alhamdulillah. struggling ke proyek juga ya. Oh Struggling ya, bukan dalam arti yang buruk ya, tapi ya. kita continuous learning kan ya, continuous Ah, learning, continuous improvement, nah itu saya mm-mm. katakan struggling. Siap siap. Jadi di tengah waktu, waktu yang sibuk Mbak Vira sendiri nih, terima kasih nih sudah berkenan untuk berdiskusi, menjelaskan terkait dengan karir project manager. Mudah-mudahan dengan diskusi ini teman-teman yang mau berkarir menjadi project manager dapat, mendapatkan edukasi yang lebih baik begitu, Mbak. Iya. Nah nah Mbak Vira, ini, sebelum kita mulai, Eee, boleh dijelasin dulu nggak, Mbak, sekaligus perkenalan diri, aktivitas sehari-hari apa aja sih, Mbak? Oke, nama saya Vira Anisya, aktivitas hari-hari sih sebenarnya kerja, working Mhm. mom juga, kerja iya, Oke. terus keluarga iya. Iya. Nah, saya kerja di perusahaan konsultan konstruksi Mhm. yang emang, dia global company, jadi cukup banyak cabangnya di luar negeri. Mhm. Nah, untuk sekarang sih saya lagi ditempatkan di Indonesia dan emang tapi megang projeknya project luar, Mmm, gitu. mhm. Nah, untuk role saya sekarang itu sebagai asisten project manager. Mhm. Tapi, klien Mhm. meng-hire saya, dengan role tertentu gitu, tapi Mmm. masih ada berhubungannya dengan project management ini. Mmm. Makanya, nanti kita bahas karena Mhm. ini benar-benar ngefek banget, project manager, terus detail-detail apa yang knowledge yang harus project manager, ketahui, skill apa, ini Mhm. sangat relate dan sangat bisa dipakai di mana-mana. Iya, Mbak. Apalagi, sebelumnya kan saya kerja di perusahaan konstruksi gitu kan, Mbak. Terus, pindah lagi perusahaan konstruksi EPC, terus sekarang pindah ke IT gitu kan. Dan hampir tiap hari dulu itu saya berkomunikasi dengan project manager gitu kan, Mbak. Misalkan waktu mulai dari, awal awal saya masukin project begitu kan, sampai dengan selesai gitu kan. Terus sekarang juga gitu kan, tapi kalau yang sekarang lebih sering komunikasi sama IT project manager. Dan saya melihat saya nggak tahu ya, Mbak, ya, ini pandangan orang gimana. Saya ngelihat profesi project manager itu keren gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka ibaratkan merajut-rajut apa, ibaratkan mungkin dalam satu project mereka lead-nya, Mbak. Bener bener atau salah nggak sih, Mbak, kalau misalkan saya bilang seperti itu, Mbak? Lead-nya benar, tapi Ah kalau saya biasanya mengandaikan hah. sebagai konduktor. Kalau Ah, orkestra, oke, heeh, ada bass, ada cello, ada gitar. Nah, ini ah, konduktornya nih. Semua harus harmoni sama tujuannya oh, apa. heeh. Kalau kalau di, orkestra itu orang-orang mainin musik, kalau ini mainin apa sih, Mbak? Tergantung industrinya ya. Iya, heeh, Tapi basically sih kalau project manager ya tim intinya ya pasti, ada timnya lagi kan. mhm, Kalau saya sih biasanya di konstruksi ya ada tim scheduler, ada mmm, tim cost management. mhm, Mungkin kalau di, basically yang emang industrinya yang IT ya mungkin mhm, ada product manager atau iya, ada scrum mhm, expertise iya, gitu kan. Nah itu biasanya depend on, ah. industri juga Heeh. gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga kalau yang mau menjadi berkarir sebagai project, manager berarti, ini, pendapat atau opini dari Mbak Vira aja, Mbak, ya, lebih baik mereka memfokuskan pada satu lini bisnis atau gimana, Mbak? Bisa mungkin dari IT tiba-tiba pindah ke konstruksi atau yang lain gitu, Mbak? Sebenarnya di project manager, Mhm, karir sebagai project manager itu basic-nya itu kan project management ya. iya, mhm, Project management itu apply to anything, jadi ah, apapun industrinya bisa di-apply. mhm, Tapi sekali lagi ketika Anda ingin jadi project manager, tentu mhm, kan harus punya basic knowledge mengenai industri yang kalian mmm, tekuni, iya, gitu. mmm, Cuma in my opinion project mhm, management tuh bisa apply ke mana.
Ya karena basic-nya sama project management gitu Ya, ya, Mbak. Jadi tapi mungkin kalau misalkan kita sebagai project manager paham bisnisnya tentu akan lebih baik gitu ya, Mbak, ya? ya Mhm betul, mhm. betul banget. Mungkin sedikit cerita aja sih. Mhm? Sebenarnya saya juga awal karir tuh industri bisnisnya itu di perkebunan. Oke. Padahal basic-nya saya itu konstruksi Mhm perkebunan, kemudian, sempat masuk ke, kontraktor ya, mhm konstruksi lagi, mhm terus sekarang konsultan. Cuma yang mhm ketika di kontraktor kalau nggak salah itu sempat mhm. saya dikasih assign satu project IT. Oke. Wah wah berarti Project secara IT tuh karena memang heeh, tuh startup, lumayan startup company ah, juga kan. Jadi kayak ada kayak mereka nge-request ada satu mhm platform yang emang mhm project tools. Nah, itu saya jadi project manager di situ. Jadi lumayan mhm. kayak ya sedikit menyinggung Oh, IT banget gitu dan emang iya iya. teknik yang dipakai pun project Heeh. management teknik pakai agile. Agile, wah, iya iya. Mbak, wah ini saya jadi penasaran mau nanya-nanya yang lain, Mbak. Agile itu bisa nggak, Mbak, kalau diterapkan di project konstruksi? Setahu saya sih sekarang udah mulai Udah banyak mulai ya ya? yang mencoba menerapkan, Oke. tapi mungkin dimodify dikit-dikit Ah, kan, iya. intinya secara prinsip dan Mhm, metodologinya iya. itu agile. Ah, Cuma memang, kendalanya kalau project konstruksi itu kan kita punya timing yang mhm pasti, mhm. cost yang pasti. Iya. Nah, itu yang restriction yang memang kita hadapi, Heeh. ketika memang project konstruksi. Oh. Makanya, most likely dia Mhm. cocoknya ke waterfall. Iya iya Cuman iya. setahu saya beberapa beberapa, Mhm beberapa belakang ini udah banyak yang mereka mulai mhm. combine gitu. Oh, iya Lebih iya. ke, aktivitas-aktivitas Mhm ataupun, achievable yang emang mhm. kira-kira bisa di pendekatannya agile, itu mereka pakai agile. Oh, oke Tapi oke. Wah, mhm. most of them biasanya masih tetap di waterfall. Oh, iya iya. Jadi sebenarnya project management ini ya, ke depan ilmunya akan tetap berkembang ya, Mbak, ya? Mhm Betul, sangat-sangat menurut saya lebih cepat justru ya, cepat mhm. banget berkembangnya project management karena Eee, nggak usah mikir Iya. yang besar dulu, karena project management juga di kehidupan kita tuh sehari-hari Ah, kepakai gitu kan. Sesimpel kita mau heeh. berangkat ke kantor kan itu Iya sebuah aktivitas yang akan kita capai, iya. project dong. Definisi Mhm project kan sebuah aktivitas yang ingin kita capai dalam mhm waktu tertentu, ya mhm kan. Nah, itu kan kita menggunakan project management dalam artian kita tahu tujuan kita, mhm jam berapa kita mau berangkat kan, mhm. time management, Oh, terus, oke. risk-nya kan, kalau kita Mhm berangkat jam segini kita tahu risk-nya, ada apa di jalan. mhm Itu kan sesimpel project management yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. mhm Jadi mhm. ini sangat-sangat ilmu yang sangat-sangat berkembangnya cepat Iya. dan kalau emang mau berkarir Mhm. project manager, kita juga harus catch up terhadap ilmu-ilmu tadi gitu Oh, kan. iya iya. Jadi misalkan kayak kita berangkat ke kantor, biayanya juga berapa gitu ya, Mbak, terus Iya, nanti kalau misalkan betul, ada biayanya hujan di berapa. jalan gimana gitu kan. Misalnya mau naik taksi lebih Iya, cepet, ya heeh. kan, risk-nya, "Oh ini lebih Iya, cepat," otomatis kan heeh, kita nggak ada terlambat, cuman kan iya memang cost-nya lebih mahal. iya, Itu risk yang oh, emang harus iya kita iya. perhatikan. Itu Jadi kan salah heeh? satu applicability dari project management. Iya, oke. Jadi sebenarnya project management itu sederhananya ya sudah kita terapkan di Betul, keseharian kita gitu ya, Mbak. Namun ini mungkin betul. untuk posisi role pekerjaan yang mungkin ya kompleks begitu ya, Mbak, kalau dari Ya, sisi kerjaan kita itu. melakukan dalam dunia profesional mungkin kalau dalam Oke pekerjaan. oke, Ya, we mhm, approach in professional manner lah ya. oke baik. Nah, Mbak, ini tadi kan ya udah ngobrol terkait dengan ya project manager. Kalau bagi Mbak, Vira sendiri nih, Mbak, sebenarnya, karir project manager itu apa sih, Mbak? Definisi project manager bagi Mbak Vira? Kalau menurut saya tadi ya, saya mendefinisikan project project dan manager ya, ini kan 2 Iya, kata yang memang berbeda tapi mhm aktivitasnya tujuannya ada gitu. mhm Biasanya kita bilang project itu kan sebuah aktivitas yang menghasilkan suatu produk, mhm service mhm dalam kurun waktu tertentu, mhm. ya kan. Itu dikatakan project gitu kan. Biasanya kalau tadi berangkat ke kantor, kita melakukan aktivitas, ke kantor yang memang jangan sampai terlambat, itu Iya, tujuannya kan. mhm Nah, dalam certain waktu tertentu berarti kan, mhm, misalnya, masuk kantor 8.30. Nah, iya. itu certain time-nya 8.30, Oh, kayak gitu. iya, Nah, sedangkan manajer itu ya orang yang manage, mengatur, mengelit mhm, si aktivitas-aktivitas tadi, mmm, agar tercapainya sebuah tujuan si mmm, project itu sendiri, gitu. Jadi, mmm, nggak usah mikir berat, iya? sesimpel itu sebenarnya. As Oke, as simple as kita bisa diterapin di hari-hari gitu. mhm, Kalau bilang project manager ya kita sendiri sebagai project manager sebenarnya. iya iya.
Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau tadi kan ya apa mengelola, mengkondak project begitu ya, Mbak ya, kalau project manager. Jadi kalau sehari-hari nih, Mbak, mungkin dari pagi sampai malam, apa sampai sore begitu kan jam kerja, apa sih spesifik yang dikerjain sehari-hari gitu, Mbak, oleh seorang project manager gitu, Mbak? Mungkin lebih ke gambaran gini, Mhm, tadi kan aktivitas-aktivitas ya, mhm, aktivitas tadi itu punya yang namanya proses. mhm, Prosesnya tuh, kalau saya bilang tuh saya bagi jadi 5, ada mhm, proses planning, mmm, execution, control, monitoring, dan closing. Nah, oh, kalau ditanya hari-hari ngapain ya, yang ya? tadi proses tadi yang saya Oke. lakukan. Biasanya aktivitas yang pertama, Mhm, misalnya saya lagi ada project, sesimpel project mau ganti pintu gitu mhm, kan. mhm, Di hari pertama ini saya udah planning. oke. Nah, tapi ada aktivitas lain juga yang harus saya capai. Contohnya Mhm. procure pintunya. Nah, procure Nah, pintunya itu sudah di tahap execution, iya iya, gitu kan. Nah, di hari berikutnya udah masuk execution. Di mhm, execution itu juga ada proses kontrol dan monitoring. Nah, mmm, yang terakhir ketika sudah selesai, nah kita closing, kita cek quality-nya oke nggak, mhm, schedule-nya sesuai nggak sesuai dengan yang diminta, mhm, cost-nya juga pas nggak, ini mmm, sesuai under budget kah, over budget kah, atau emang dia sesuai budget. Nah itu, mhm, jadi kalau dibilang hari-hari ngapain tadi, secara mhm, gambaran umum 5 proses besar tadi yang saya lakukan, oke, tinggal aktivitasnya apa nih, mhm, gitu. oh, Apakah di aktivitas planning, mhm, execution, mhm, mhm. Baik, Mbak, jadi misalkan kayak tadi mau masang pintu, orang-orang pekerja buat masangnya udah ada gitu kan, tapi pintunya belum datang kan nggak mungkin gitu kan. nggak mungkin. Jadi merangkai, proses tadi supaya apa ya, berjalan dengan efektif dan efisien mungkin begitu ya, Mbak, ya? Betul betul. Mhm mhm. Nah, Mbak, itu tadi, mungkin, berarti kalau sehari-hari lebih banyak meeting atau mungkin, menyiapkan dokumen atau, menghitung schedule dan yang lain-lain, hari-harian gimana, Mbak? Apakah mungkin lebih banyak Oke. meeting dengan, eee, bagian-bagian tertentu gitu, Mbak? Kalau untuk di as project manager jelas kita tadi Mhm saya bilang ya as mhm conductor ya. Jadi mhm kita nge-conduct tim nih kan. mhm Tim sudah punya, aktivitas apa yang harus dia capai. Nah, kita memastikan aktivitas-aktivitas itu mhm tercapai. mhm. Nah, kalau tadi, sempat Mas singgung apakah ada juga, ngerapihin Iya, dokumen atau apa, mhm, mungkin lebih lebih ke ngecek aja nih dokumen oke. ini sudah sesuai apa enggak gitu kan, lebih Oh, ke verifikasi. mmm, Terus juga ada juga kita dengan external party kan, mhm yang namanya ke klien ataupun mhm ke vendor-vendor yang terlibat dalam project kita. Nah, itu lebih ke building relationship ataupun sekedar nanya, progresnya sampai mana, ataupun sekedar menginfokan progresnya sudah sampai segini loh mhm, Pak, ke klien gitu kan. Ya mmm, kita building relationship dengan party lah, oh. party-party yang terlibat di project kita. Oke, baik baik, Mbak. Jadi, nggak hanya ke internal, tetapi juga ke eksternal tadi itu ya, Mbak, ya? Berarti Betul. berarti, kebutuhannya dari customer itu seperti apa, oh misalkan harus selesai di tanggal 10 gitu ya, Mbak, ya? Berarti nanti project manager akan ya mengelola orang-orang yang ada di tim project sendiri supaya meet waktunya itu di tanggal 10 tadi, mungkin begitu ya, Mbak, ya? Ya, betul Mmm, sekali kayak mhm, gitu. Jadi tadi kita punya certain timing. mhm, Timing-nya apa nih? mhm, Timing-nya timing-nya kapan dan apa yang mau kita capai. mhm Nah, itu mhm. certain timing-nya kayak gitu. Mhm mhm. Oke, baik, Mbak. Mbak, kalau secara flow komunikasi nih, Mbak, si project manager ini baik ke internal eksternal, itu, spesifiknya seperti apa gitu sih, Mbak? Apakah, setiap hari misalkan customer permintaannya seperti apa, nanti diolah oleh project manager, nanti dikomunikasikan ke internal atau seperti apa, Mbak, biasanya? Hubungan komunikasinya begitu, Mbak, antara si project manager baik dengan internal ataupun dengan eksternal tadi gitu, Mbak? Mungkin lebih ke, ini ya, apa namanya, communication flow gitu ya. Mhm Oke, mhm kalau communication flow sih sebenarnya gini, pastikan ketika kita menjalankan sebuah project, di awal sebelum project itu di-initiate, kita udah nge-setting nih, ketika ada request dari eksternal, iya, heeh. masuk ke siapa dulu, ya Oh, kan. mhm Nah, ini sebenarnya tergantung sih kalau emang di tim kalian, eee, ada orang yang di-assign khusus ketika ada informasi masuk, lewat dia dulu, di-pull di mhm, satu orang ini. Nah, mmm, dari satu orang ini nanti, menginformasikan ke tim-tim yang tadi sesuai dengan job desk-nya. Nah, mmm, project manager, sometimes di posisi di proses tadi, project manager mhm juga ikut memfilter, "Oh ini ke sini, ini sini." Bantu meng-assign itu
task, itu Mhm. request gitu kan. Nah, tapi ada juga yang memang, mungkin projeknya project sederhana ya, Iya, dari klien langsung ke project manager, nanti project Oh, manager yang, nge-assign langsung ke timnya. Nah, mhm jadi mhm. kayak lebih depend terhadap project itu juga, karena kan Mhm ketika memang kita nge-defend biasanya, eee, ke klien pun kita mhm ngasih tahu nih, ini proses flow communication-nya, ataupun mhm nanti ke vendor yang emang terlibat di project kita, seperti ini ya proses mhm. flow-nya gitu. Jadi ketika klien ada request atau mau diskusi, ini cara kalian menghubungi kita, gitu. Baik Jadi baik, Mbak. memang dari awal sudah Mhm didefinisikan. Baiknya seperti itu ya, mhm, heeh karena sometimes memang di lapangan ataupun ketika cek pelaksanaan heeh. memang banyak adjustment. Tapi baiknya Iya, ketika kita dari awal sudah mendefine seperti mhm, apa dan semua orang well known sudah iya, tahu, kita tahu menjalankan fungsi kita mmm, masing-masing. mhm mhm. Nah, Mbak, ini tadi saya, tertarik dengan kata-kata baiknya tadi kata dari Mbak Fira nih, Mbak, nih. Kadang kan, saya nggak tahu nih, Mbak, tapi, kadang kan, secara plan bagus gitu ya, Mbak, ya. Mungkin pada Betul. saat awal pada plan bagus, cuman kan di lapangan itu semua apapun bisa terjadi gitu ya, Mbak, ya, dan itu kadang bisa terjadi ya hal-hal yang nggak kita duga gitu kan, Mbak. Itu kalau menurut Mbak Vira sendiri nih sebagai, seorang project manager, eee, gimana cara mengelola hal tersebut gitu, Mbak? Misalkan plan-nya bagus, tapi di aktual kadang tiba-tiba ada aja yang mungkin nggak sesuai dengan yang di-plan tadi begitu, Mbak. Oke. Mmm, Sejauh saya megang project Heeh, memang tidak ada yang 100% sesuai plan. iya, Ataupun mungkin kalau ada yang seharusan dengan soal plan tuh heeh. keren banget menurut saya, tapi setahu saya dan sepengalaman saya tidak ada yang 100% Mhm, seperti plan. Ya mmm, misalnya as simple as faktor eksternal tiba-tiba iya hujan jadi iya, nggak bisa dikerjakan satu pekerjaan kan itu juga merupakan nggak sesuai plan kan. mhm mhm, Nah, biasanya gini, kalau saya sih ketika emang di fase, planning itu, saya sudah nge-define dengan tim mhm. risk apa aja yang akan kita hadapi Oh, mhm mhm, dan mitigasinya seperti apa. mhm, Memang ada kemungkinan risk-risk yang tadi kita define itu iya, terjadi ataupun tidak, mhm ataupun ada risk lain yang mhm ternyata tidak kita definisikan. mhm Sepengalaman saya ketika emang kita sudah mendefinisikan tadi si risk, mhm ketika ada risk lain yang memang, tidak kita definisikan tapi similar approach seperti mhm, risk yang memang sudah kita definisikan, kita bisa pakai approach tadi. iya, Ataupun kalau misalnya nggak ada sama sekali nih di risk mhm yang sudah kita definisikan, itu gimana? Kalau saya biasanya nerapin, kita duduk bareng sama tim, mhm, kita bareng-bareng, assess apa aja nih impact-nya. Jadi kayak mhm kita, semacam kita brainstorming, mhm, kalau kita mengambil keputusan ini, impact-nya ini, ambil keputusan ini, mmm, impact-nya ini, terus mana nih win-win solution-nya. Lebih ke kayak gitu sih kalau saya mhm nge-approach satu project, suatu mhm masalah gitu kan. Jadi mhm, kita berdasarkan risk assessment sih. jadi, project manager ini ya selain harus apa, paham secara skill project management, ya lebih baik paham bisnisnya juga harus paham secara risk manajemennya juga berarti ya, Mbak, ya? Betul betul. Mhm mhm. Baik baik, Mbak. Nah, Mbak, ini kalau bicara terkait dengan background nih, Mbak, background pendidikan nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang project manager ini ada nggak sih, Mbak, satu background pendidikan yang ya dibutuhkan untuk menjadi seorang project management, Mbak? Atau mungkin bisa nggak dari jurusan lain menjadi seorang project manager? Eee, Semua jurusan bisa jadi project manager. Oke. Karena project manager tuh relate dengan project management. Project Mmm, management tuh bisa dipelajari semua orang. Dan mmm, juga itu sebenarnya most of project management fundamentalnya tuh ya, kita apply di hari-hari gitu. Dan mhm, juga mungkin, lebih ke, kalau saya biasanya bermindset sama tim saya, iya, standing yourself as owner of project. So mhm, you will indirectly part ya, of mhm, project manager responsibility. Jadi mmm, kita memposisikan diri kita sebagai owner dari project mhm, itu. Jadi kita nggak langsung kayak, oh ketika emang saya ngerasa ini kayaknya akan ada masalah gitu, mmm, saya akan call dengan tim, ini akan ada masalah gitu, mmm, gimana menurut kalian? Jadi benar-benar kita kayak sense of belonging project ini ada, gitu. mhm. Lebih Wah, ke kayak gitu, jadi kayak semua orang tuh bisa jadi mhm project manager, cuma mhm, tadi mindset ini yang harus iya, kita tanamin di awal. mhm, Kita tuh project manager untuk diri kita sendiri. iya. Jadi Mbak, boleh nggak saya nyebutin seperti, mmm,
Mayoritas dari, kemampuan project management itu, mayoritas itu adalah soft skill. Mhm. Bener nggak, Mbak? Atau mungkin, hard skill-nya ada, tapi porsi soft skill-nya lebih banyak dibandingkan dengan hard skill-nya? Sebenarnya sih menurut saya 50-50 ya. Mhm. Karena, eee, percuma kita punya, hard Mhm. skill tapi Iya kita tidak tahu bagaimana mendeliver hard iya. skill itu. Mhm mhm. Ataupun percuma kita punya soft skill tapi kita nggak tahu nih kenapa kita harus Iya. melakukan ini gitu Oh, kan. oke oke. Jadi sebenarnya Mhm. 50-50. Mmm. Kenapa saya bilang 50-50? Mhm Eee Sepengalaman saya di project manager memang mhm. sesuatu yang sulit dikendalikan itu human. Bukan mengendalikan saya meminta mereka harus A ikut A, Iya. bukan. Heeh. Mengendalikan berarti kayak, "Ayo loh kita kan mau harmoni nih, saya Iya iya. konsepnya," gitu kan, "kita orkestra bareng nih, harmoninya harus Mhm sama." Lebih kayak gitu, itu yang lebih mhm susah tuh human, manusia mhm. gitu kan. Mmm. Nah jadi, ketika kita sudah punya, hard skill-nya, Mhm. ilmunya, dan kita belajar soft skill itu menurut saya tuh ada orang yang memang terlahir ada soft skill, tapi ada Iya orang yang memang harus iya. belajar, tapi kalau Bener. saya lebih prefer lebih baik kita belajar meskipun kita Mmm. udah punya kayak Mhm sesimpel kita memberikan direction ke orang gitu mhm kan. Saya memberikan direction ke, tim saya yang mhm memang, istilahnya sama-sama, satu jurusan ataupun, mhm background-nya sama dengan saya ngasih direction ke tukang, mhm. itu beda, Iya iya iya. ya kan. Jadi lebih kayak gitu, saya punya ilmunya, Mhm. tapi saya juga harus belajar soft skill-nya, cara Oh. menyampaikannya, kayak Mhm. gitu. Baik baik. Nah, Mbak, tadi menarik nih dari yang Mbak Vira sampaikan berarti, eee, project, mohon divalidasi nih, Mbak, benar apa enggak, project manager itu sebenarnya, iya mengelola project, tapi mungkin dari project itu lebih banyak porsi mengelola orangnya, begitu mungkin ya, Mbak, dibandingkan mengelola tools atau mengelola, yang lain-lain, begitu ya, Mbak? Mengelola orangnya dibilang betul, iya betul, Mhm karena dibilang porsi lebih banyak karena gini, tadi kan mhm. human yang susah Iya. dikendalikan. Mhm Sedangkan alat, kalau alatnya kita yang human error atau emang alatnya nggak bisa mengakomodir yang kita mau, udah mhm. kesimpulannya itu aja. Kalau human kan, "Wah kenapa nih orang ini nggak bisa?" Gitu kan. Iya iya "Kenapa iya. nih, ada apa nih? Apa saya kurang ngasih direction, Mhm. atau memang ternyata orangnya belum paham, Mhm. atau memang dia punya masalah yang lain?" Oh, oke. Iya kan? Makanya memang dibilang porsi lebih banyak ya memang gitu. Mhm Cuman ya tadi, variabel kenapanya ini yang agak susah didefinisikan ketika kita mhm. me-manage orang. Baik baik, Mbak. Nah, Mbak, tadi kan, semua orang bisa menjadi project manager begitu, Mbak, background Wah, apapun. Nah, kalau secara knowledge atau pengetahuan nih, Mbak, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang project manager, Mbak? oke, yang jelas industrinya sendiri ya. Oh, oke, Itu yang heeh, pertama industrinya sendiri. mhm, Jadi, mmm, honestly sih sebenarnya, akhir-akhir ini sih banyak memang project manager yang sering heeh, moving gitu ya dari construction, IT, terus mhm, tiba-tiba ke healthcare, iya, banyak gitu. Cuman sepanjang mereka bisa catch up dengan industri itu that's fine. mhm, Makanya industri skill tuh penting, penting gitu oke, kan. Nah kemudian, fundamental project management skill mhm, tadi, misalnya mmm, gimana kita bisa manage integration project management, mhm, scope management, time mhm, management, cost oh, management, quality, human mhm, resource, communication, risk, mhm, procurement maupun stakeholder. mmm, Tadi, ketika saya bilang, yang orang-orang belakangan ini banyak iya, pindah industri, saya rasa secara fundamental project management mereka sudah firm. Jadi oh tinggal kita belajar industri skill-nya aja. Industri oh, ini kayak iya gimana jalannya, iya iya kayak gitu. iya. Jadi misalkan, apa, seperti tadi mungkin orang-orang yang sudah sebelumnya di IT tiba-tiba pindah ke konstruksi, eee, mungkin ada sisi positif dari IT tadi yang mungkin bisa dibawa ke konstruksi, begitu mungkin ya, Mbak, ya? Ataupun Betul. tapi menurut pendapat Mbak, Vira sendiri nih, Mbak, mmm, eee, apakah baiknya mungkin misalkan dari awal kita di konstruksi, ya udah fokus di konstruksi aja atau gimana gitu, Mbak?
baiknya sih kita expertise di satu hal Ah, ya, iya, karena heeh, ketika emang sudah jadi expertise, mhm, setidaknya kita punya basic mmm, knowledge-nya itu cukup deep iya, dan banyak sekali experience yang bisa kita jadiin lesson learned. mhm, Tapi, saya juga baru-baru ini iya, kepikiran, karena dunia cepet banget iya, berubah, bener bener, ya kan? heeh, Dunia cepet banget berubah. Jadi ketika saya bilang, "Kalau saya mau jadi expertise mhm, di situ aja." mhm, That's fine, tapi mhm, tidak salah ketika kita juga open ada opportunity yang memang kiranya mhm, kita bisa nih catch up gitu kan. mhm, Kita bisa nih memenuhi requirement yang emang misalnya untuk di opportunity yang baru nih requirement-nya harus, mhm, 50 gitu kan, sedangkan mhm, kita baru punya 30. Kita bisa mhm, catch up, kita rasa kita bisa catch up, go on. mhm, mmm, Jadi mhm lebih mhm, ke open minded-nya itu mhm, aja, karena mhm, bener-bener saya rasa dunia cepet banget iya sih, berubah. kalau Kita nggak bisa stagnan, tetap harus iya lari. iya, kalau kalau dulu saya ngebayangin, eee, kalau bisnisnya IT sama konstruksi, kalau IT mungkin kalau ada yang salah tinggal ubah, coding-nya langsung berubah gitu ya, Mbak, ya. Tapi kalau di konstruksi kan ngerubah drawing aja satu garis itu biayanya berapa gitu kan. Belum belum ngebongkarnya, belum pasang lagi, nanti beli lagi gitu kan. Wah itu, eee, tapi ada juga beberapa hal yang mungkin ya bisa di-mix and match-kan begitu kan, Mbak, ya, antara satu bisnis ke bisnis yang lain untuk, role project manager-nya begitu ya, Mbak? Iya, makanya Oh, tadi ketika role project manager kan mhm, basic-nya di project management ya. iya, mhm, Ketika saya yang tadi saya bilang di awal sudah dari, plantation, mhm, perkebunan, ke mhm, konstruksi tapi sempat ke IT bentar, iya. lalu ke sekarang konsultan, lumayan catch up ketinggalannya tuh Iya, lumayan. Bahkan ketika pas di posisi interview dengan, mhm, user, ya saya omong apa adanya. Secara basic saya punya segini, tapi iya. kalau emang percaya saya bisa nge-catch up Wah sisanya, I will do gitu kan. wah, Kalau memang kurang kalau memang menurut Anda kurang, mhm, silakan jangan loloskan saya di oh iya. probation period. Wah, dan alhamdulillah ya setelah Lolos. ini lolos ya, Mbak, ya, sampai sekarang gitu kan. Lolos. Alhamdulillah, iya. Nah, Mbak, kalau terkait dengan skill atau keterampilan nih, Mbak, yang dibutuhkan oleh seorang project manager gitu, atau mungkin ada nggak mungkin semacam sertifikasi-sertifikasi khusus untuk project manager gitu, Mbak? Sertifikasi sih sekarang banyak ya, ada Mhm, yang berbayar ataupun mau gratis gitu mhm, kan, yang free. Sebenarnya yang di LinkedIn itu sertifikasi yang, kayak kita telah menyelesaikan apa gitu, itu iya. lumayan oke juga sebenarnya. Oh, Itu benar-benar oke. yang dipertanyakan basic project management Nah, banget gitu kan. mhm, Nah cuma kalau memang, yang kalau emang mau bergengsi lah iya. setidaknya gitu, kayak dilirik gitu kan, itu memang ada, PMP Mhm, ataupun kalau mhm, yang itu, CAPM ya, Certificate Associate mhm, Project Manager, memang mmm, project manager CAPM. mhm. Ataupun yang dari banyak-banyak dari kayak P2P Prince Prince pernah dengar Oh, Prince iya Mas? pernah pernah dengar, mhm, Ya Prince, terus kalau di daerah Amerika saya lupa apa. Jadi mmm, sometimes itu tergantung negaranya ya, mhm, misalnya ketika kalian mau memutuskan berkarir sebagai project manager tapi mhm, oversea ya di luar, iya, kalian juga harus lihat negara itu mengakui mmm, sertifikasi apa. Kan oh, kalau oke, di London itu kan APM mhm, sama Prince kalau nggak salah. mhm, Yang mmm, memang general itu kan PMP ya, yang iya dari PMB, Project Management Institute, mhm, Project Management Professional itu. yang lebih general, PMP itu begitu ya, Mbak, yang ya Iya. lebih terima umum, tapi ya lebih baiknya, spesifik, negaranya membutuhkan sertifikasi seperti apa begitu ya, Mbak, ya? Iya, karena Mmm, memang setahu saya kalau emang mau kerja di luar itu kan salah satu yang requirement-nya itu iya, kan mhm, memiliki sertifikat ah, apa iya, gitu. oke, Biasanya emang yang diakui di negara itu mhm karena mhm, kenapa standar mereka ngedefinisiin, requirement si ataupun kompetensi mhm, si project manager itu beda. mhm mhm, mhm, Mereka ngedefinisiin standar kompetensinya beda. Jadi mungkin lebih ke itu sih, makanya mhm, mereka mengakui, beberapa aja, nggak semua, ataupun mhm, semua bisa, kayak gitu ya. mhm, Depend country sih. oke baik, Mbak. Nah, Mbak, eee, terkait dengan tadi sertifikasi PMP misalkan itu, ya sebelum diskusi ini kan saya coba riset-riset dikit gitu kan terkait dengan project manager, eee, lebih umumnya kan orang-orang banyak nyebut apa, secara, referensi menggunakan PMBOK. Itu mayoritas menggunakan PMBOK atau ada referensi-referensi yang lain mungkin, Mbak, yang bisa dipelajari oleh teman-teman gitu, Mbak? Sebenarnya kalau untuk PMBOK udah Mmm, komprehensif banget sih ya, mmm, Mas. mhm,
Karena apalagi sekarang PMBOK 7 ya, kalau Ya. udah mungkin kalau sempat baca ataupun, Hmm. baca, summary eksekutifnya, Hmm. itu benar-benar bisa mencakup semua, Hmm. industri menurut saya ya. Hmm. Hmm. Karena kan sebelumnya, mindset-nya lebih ke waterfall banget, Iya. PMBOK 6 dan ke bawahnya itu Oh, kan. oke oke oke. Sekarang dia lebih dynamic, jadi kayak untuk, project management entusias yang emang berkarir di luar, Hmm. apa, konstruksi ataupun yang menggunakan approach waterfall, Hmm. itu bisa nge-refer di PMBOK itu sih, Oh, oke oke PMBOK oke. 7. Baik, Mbak. Wah, itu artinya kalau teman-teman yang mau memang berkarir mungkin masih mahasiswa sekarang ya searching-searching di YouTube, di LinkedIn juga udah banyak begitu ya, Mbak, ya, terkait dengan Iya. PMBOK atau ya PMP ataupun sertifikasi yang lain begitu ya, Mbak, ya? Iya, mungkin, Hmm. Hmm. ini sih, mau nyampein sedikit aja ya, Ya, mungkin boleh. mikirnya kalau mau PMP tuh harus yang project manager atau udah harus project manager udah PMP, enggak. Sebenarnya dari Oh. PMI, Project Management Institute tuh ngasih requirement yang bisa ikut PMP itu yang memang secara aktivitas, Hmm. kerjaannya itu membutuhkan project management. Oh. Simple admin, dia Iya. butuh project management kayak cost management tuh Iya. salah satu part of project management bisa ngambil PMP. Oh. Jadi requirement-nya juga enggak, oh harus misalkan lulusan ini begitu harus enggak juga, Mbak? Ada, Ada? bukan lulusan ini sih, tapi Hmm. kayak, experience-nya sudah berapa Oh, oke. Heeh. tahun gitu. Cuman no matter your role, Hmm. sepanjang kalian menggunakan project management metodologi itu Iya. bisa ngambil Ah. sertifikasi PMP. Ah. Ataupun mau belajar PMBOK-nya bisa banget. Mhm. Oh, oke oke oke, baik, Pak. Jadi, apalagi ya media saat ini udah makin banyak, ya belajar gratis di YouTube. Saya belajar pun di YouTube Ya, lebih, itu. nggak tahu ya, Mbak, kalau saya untuk belajar hal-hal yang sedikit spesifik, kadang di YouTube lebih banyak dibandingkan di LinkedIn gitu kan. Iya, Ya di banyak awal-awal yang review soalnya ya, iya banyak yang gitu kan, ngebantuin. iya gitu kan, misalkan, wah ini case-nya spesifik-spesifik ya, kadang saya coba cari di YouTube. Jadi sebenarnya nggak ada alasan atau batasan lagi kita untuk Betul. belajar begitu ya, Mbak, ya. Ya yang gratisan masih banyak begitu kan, ya paling modal apa, kuota internet aja gitu ya, Mbak, ya. Betul, modal kuota internet dan modal niat. Nah itu dia modalnya. Kadang udah Heeh. ada internetnya, aduh nggak niat, Iya entar gitu, dulu, Pak. nggak Nah, browsing-browsing. malah browsing yang lain gitu kan, Mbak. Ya, Nah, Mbak, mengenai attitude nih, Mbak, atau sikap nih, sifat yang dibutuhkan oleh seorang project manager itu apa aja sih, Mbak? Secara attitude yang dibutuhkan oleh seorang project manager? menurut saya pribadi sih kita harus fleksibel ya, Oh, oke. dan Mhm. ability to adapt change, yaitu Mhm. itu sikap yang emang harus jangan sampai Mmm. kita, "Pokoknya saya udah nge-planning ini harus kayak gini." No, Oh, oke 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 oke. kita harus benar-benar adaptif terhadap change gitu kan, Iya. karena ya tadi, tidak ada sesuatu hal yang benar-benar 100% sesuai Mhm. planning. Mhm. Kemudian kita juga harus confident nih sebagai project manager, karena Mmm. kita as a lead, Iya. kita sebagai pemimpin, kalau kita Mmm. nggak confident sebagai pemimpin, gimana yang lain Mhm. bisa percaya ke Mhm. kita, ya kan? Kemudian komitmen juga sih, Mhm. komitmen terhadap apa yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan. Jangan Mhm. sampai kita mengucapkan, "Oh pasang ini, Mhm. di hari sekian." Ternyata kita sendiri yang nggak komit, gitu kan. Nggak komit Oh. dalam artian kita nggak nge-follow up-in, kita nggak coba mantau, dan kita nggak coba Mhm. nanya ke tim kita, gitu loh. Mhm. Jadi lebih kayak komitmen yang seperti itu. Terus, Mmm. active listening juga sih, jangan Mhm. sampai kita nggak menjadi pemimpin yang memang Mhm. tutup kuping terhadap Iya. pendapat tim gitu, kita harus active listening terhadap, tim kita maunya seperti apa, ataupun ada masukan dari tim kita untuk perbaikan, continuous Mhm. improvement, that's fine. Mhm. Mmm. Dan juga, kalau saya pribadi, saya harus tahu kapan kita untuk tidak mengatur. Oh, tidak Eee mengatur ini gimana nih, Mbak, spesifiknya? mungkin sekarang kalau bahasa hype-nya micromanage. Oh, micromanage. Oke oke. Jadi, saya percaya sama tim saya, Heeh. eee, tapi bukan yang saya tiap jam mantengin. Mhm. Tapi saya Oh. percaya, saya ngasih trust ke tim saya, Mhm. pokoknya task kamu harus selesai dalam waktu let's say 2 hari, gitu. Mhm. Kamu mau laporan ke saya dalam waktu 2 hari, itu beres 100% that's fine, ataupun Mhm. kamu mau laporan setiap hari ke saya progres sampai mana, that's fine. Mhm. Jadi, I know when I not to manage gitu. Mhm. Jadi Mmm. ketika emang
itu project-nya kalau common sense saya, "Oh ternyata itu kayak akan telat nih, oh ataupun orang ini kayaknya nggak bisa nih," saya Mhm, biasanya langsung manage-nya lebih detail. Jadi mmm, I know when I not to manage in detail gitu. oh, wow, ini kalau saya lihat tadi attitude-nya, wah berat banget kayaknya Mbak, jadi seorang project manager. Sebenarnya nggak berat, cuma Ah, lebih kayak, apa ya, tadi, karena saya memposisikan saya owner project iya, gitu. iya. Jadi saya punya responsibility terhadap Mhm. successful-nya project ini gitu Iya, kan. iya. Jadi ibaratkan mungkin project apa, lagi bikin rumah gitu ya, Mbak. Jadi kita Hmm, membayangkan bahwa yang akan tinggal di sini adalah kita gitu ya, Mbak, ya. Jadi apa, betul. ya pasti ya kualitasnya harus bagus dan yang lain-lainnya ya, karena kita menganggap bahwa kita yang akan tinggal di rumah tersebut gitu ya, Mbak, ya. Ya, betul, Eee, betul banget kayak mhm, gitu. Maksudnya secara mindset tuh kayak mhm. gitu. Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, untuk pengembangan karir ke depan nih, Mbak, tadi, Mbak Vira udah menjelaskan juga sedikit. Namun kalau lebih dispesifikkan untuk pengembangan karir seorang project manager ke depan, apa sih, Mbak, yang dibutuhkan gitu, Mbak? Sebenarnya sih lebih ke orang-orang yang memang, tadi expertise di project management ya. Mhm, Karena kalau saya lihat sekarang sih bahkan nggak hanya project manager aja yang mhm, emang tuh butuh, eee, knowledge ataupun iya, skill yang tadi kita bahas gitu ya, Mas, ya. mhm, Tapi kayak as simple as site engineer ataupun, mmm, misalnya, di bidang IT apa iya, gitu kan, satu satu role yang emang butuh. Nah itu juga butuh, project management tadi. Nah mmm, pengembangan karir yang saya maksud di sini, mhm, kita sendiri tetap harus up to date nih sama si project iya, management ini mhm, gitu. Jadi ke depan pun setidaknya kita fleksibel juga terhadap role mhm, karirnya gitu kan. mhm, Let's say dari company percaya kita sebagai project manager, fine, mhm, ataupun mhm, ternyata kita diberikan responsibility yang lebih besar lagi, mhm, fine, sepanjang basic project management kita sendiri itu sudah ada dan kita mmm. sudah paham. Mhm, mhm. Baik, Mbak. Nah, Mbak, ini kalau, ya untuk pengembangan karir ke depan, ini kalau bicara misalkan fresh graduate gitu kan, Mbak. Eee, Fresh graduate baru lulus misalkan gitu, Mbak, eee, ada nggak, peluang-peluang karir yang terbuka sebagai project manager bagi fresh graduate gitu, Mbak? Atau mungkin jalur seorang fresh graduate untuk menjadi seorang project manager itu baiknya gimana sih, Mbak? Fresh graduate sebenarnya kalau kita bahas project manager in Mhm, term of si role-nya sendiri kan berarti mhm. dia ada di top Iya, top organization ya, mhm, di satu project ya. mhm. Kalau dibilang fresh graduate, langsung tiba-tiba project manager, saya rasa Iya, belum dulu. mhm, Karena kan kita di dunia profesional tidak mhm. mungkin dong asal kita Iya, tahu-tahu aja nih, tapi mhm, kita nggak punya basic, nggak punya mhm, pengalaman. Jadi kayak better kita belajar dulu apa itu mmm. project management, terus baca-baca dari Mhm, sumber-sumber yang emang kayak tadi, YouTube ataupun, mhm, LinkedIn. Kemudian juga pengalaman-pengalaman emang yang lingkungan kita mmm, berkecimpung di industri itu, gitu. mhm, mhm, Karena pengalaman terbaik itu kan merupakan, salah satu yang tidak berharga ya, iya, mhm, untuk kita menjadi lebih baik gitu. mmm, Jadi kalau menurut saya kalau untuk fresh graduate, belajar dulu sebanyak-banyaknya, mhm, network-nya juga mhm, lumayan dikembangin. Kalau saya biasanya gini, ketika saya ngelihat ada orang, mhm, "Oh, ini kayak pengalamannya oke," kadang saya mhm, reach out gitu. mmm, Oke mhm, dalam artian saya butuh satu, kompetensi yang memang saya masih kurang, saya oh, reach oke, out, saya mhm, sesimpel kayak saya reach out, terus kayak, mhm, ada nggak referensi dari, si orang tersebut untuk mhm, saya bisa nge-catch up si kompetensi ini, kayak gitu. mmm, mhm, Networking yang kayak gitu menurut saya yang mmm, harus kayak nggak apa-apa gitu, iya, karena apalagi LinkedIn itu kan dunia profesional ya, iya, bener, satu platform yang emang sekarang udah gampang. Kalau iya, dulu kan kayak harus nyari, "Orangnya siapa?" Terus harus iya, harus face to face yang kadang iya, grogi ngomong iya, gitu kan. Sekarang kan sebenarnya kalau chat aja kan iya, that's fine, kita sopan ya. mhm, iya, Sopan bahasanya nggak yang ya bahasanya iya, sopan lah, iya, setidaknya kita di dunia profesional, kayak mhm. gitu. Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, ini bicara gaji ini, Mbak. Bicara gaji nih, ini kisaran aja ya, Mbak, ya, kisaran aja, kisaran secara umum nih, rate gaji seorang project manager itu berapa sih, Mbak? Sebenarnya sih tergantung industri nggak sih, Mas? Saya juga sebenarnya kurang tahu ya industri Heeh, lain. heeh, Cuman, saya kemarin kayak awal tahun ini ya, Januari apa mhm, Mei, Page tuh ngerilis
di Oh ya, summary, ya mhm, kan ya, mhm, yang di LinkedIn tuh kan yang iya, ngerilis summary, gaji. mhm, Kalau dibilang range-nya sih mungkin start-nya, saya bilang mhm, start ya, iya. tapi kan depend on Nah industry. itu dia, heeh, Mungkin sekitar 10 ya, itu mhm, start-nya, tapi kan mhm, tergantung industrinya apa. iya, Terus mhm, kalau mhm. dibilang tertingginya berapa, Ah, tergantung nego-negoan dengan iya. company. Kalau tertinggi itu ya udah nggak bisa diukur kayaknya tuh ya, Mbak. Iya, karena Iya. ada nilai-nilai yang tak terlihat Nah dari itu dari dia. kita sendiri yang Iya, emang company butuh, kita bisa nge-provide, iya, iya. dan itu Dan dihargai berapa. heeh, dan juga, saya nggak tahu nih, Mbak, tapi kalau saya ngelihat di tempat kerja saya yang sebelumnya, project manager itu, eee, di perusahaan saya yang sebelumnya project manager itu, satu level di bawah direksi gitu, Mbak. Satu level di bawah Oke. direksi gitu kan. Atau untuk project-project yang nilainya sangat besar, direksinya langsung jadi project manager-nya gitu, Mbak. Itu itu Iya iya iya. langsung jadi itu salah satu proyek strategis nasional kemarin gitu kan, Mbak. Jadi Oh, itu pasti. iya itu pasti gitu kan, direktur operasinya langsung jadi project manager-nya. Cuman kalau di IT, saya lihat yang sekarang saya kerja di IT, itu role project manager-nya ya nggak setinggi itu begitu kan. Tapi Iya iya. ya saya lihat, wah kalau misalkan satu level di bawah direksi jadi project manager dan projeknya nilainya udah triliunan, ya saya nggak kebayang gajinya berapa gitu kan. Iya, mungkin secara prinsip kali ya, Iya. gaji itu kan akan ikut naik Nah, iya, sesuai dengan kompetensi kita, kompetensi ya, gitu kan. Nah, sekarang sih lebih baik kalau untuk saran fresh graduate nah ya, iya, kembangin kembangin, setuju, potensi, setuju, setuju. kompetensi, knowledge gitu. Mhm, Benar-benar mhm. nggak ada sesuatu yang instan menurut Nah, saya. ya setuju, setuju sih, Mbak, Semua heeh, berproses dan mhm. nikmati prosesnya, jangan lupa Nah, nikmati prosesnya. itu dia, jangan sampai nanti lulus tiba-tiba mau jadi project manager, ya gaji gede ya nggak mungkin juga gitu ya, Mbak, ya, harus ya step by step harus ngalamin Iya. gitu ya, Mbak, ya, gimana hari-hariannya gitu ya. Mungkin in worst case-nya gini kali ya, Heeh, Mas, kan ini kita dunia profesional ya. iya, Kalau heeh, kita yang nggak punya misalnya let's say fresh graduate nggak punya pengalaman, terus mhm, tiba-tiba mau jadi project manager dan kemungkinan ada kesempatan itu gitu kan. iya, Kita nggak tahu risk apa yang akan terjadi iya, dan kita iya, belum ada pengalaman ataupun pengetahuan yang mumpuni. Lebih ke mhm, gimana kita memutuskan ini gitu, how mhm, we, decide mhm, this case, lebih kayak gitu sih mungkin worst case yang kalau kita belum punya pengetahuan maupun mhm, pengalaman yang cukup bisa jadi heeh, dasar referensi kita kalau mhm, memutuskan sesuatu hal. iya. Apalagi ya apalagi ya kalau sudah kompetensinya udah naik, ya gajinya akan ngikutin lah begitu ya, Mbak, ya? Betul. Mhm. Nah, Mbak, kalau terkait dengan, suka duka menjadi seorang project manager apa sih, Mbak? Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu, Mbak. Dukanya sih, mungkin karena saya konstruksi ya Iya? industri, ya dukanya saya bisa ditempatkan di mana saja. Oke. Ya Heeh, karena ikut projeknya di mana kan, iya, tempatin mhm. di sana gitu. Mhm, mhm. Mungkin itu kalau menurut saya itu dukanya ya, cuma Iya, kalau karena emang mungkin saya ada, keluarga yang iya, harus saya take care gitu kan, iya, tapi mungkin kalau untuk laki-laki kan let's say lebih fleksibel gitu heeh, kan. Jadi kan mhm, sebagai perempuan lebih ada iya, pertimbangan di situ. mhm. Terus, dukanya juga ya tadi kalau emang ditempatin jauh ya nggak ada sinyal, Oke, oke, oke. nggak ada Oh, sinyal iya. bener-bener hilang hingar-bingar kota. Iya, iya. Iya, iya, dan ya mungkin kayak konstruksi yang, ya misalkan kayak pertambangan atau mungkin konstruksi yang rata-rata kan bukan di tengah kota ya, Mbak, ya. Betul. Rata-rata bukan di tengah kota, jadi ya harus bisa beradaptasi dengan hal itu juga begitu ya, Mbak, ya? Ya mungkin itu Mhm. harus jadi consideration ya ketika Ya, kita oke. mau bekerja sebagai, profesi project manager Mhm, gitu. mhm. Oke, mhm. Baik, baik, Mbak. Nah, ada lagi nggak, Mbak, duka yang lain sebagai project manager? Akan Sebelum kita ada masuk ke saatnya ya kita mhm? dirotasi ke mana gitu. Baik, baik, Mbak. Mhm. Eee, so far sih kalau duka menurut saya itu aja sih, yang lainnya sih Mmm, saya cukup enjoy ya karena oke. tadi, passion saya kan project management dan Mhm. kebetulan dikasih kesempatan di awal kerja udah langsung project management, Wah. jadi saya terusin. Ya, Jadi lebih kalau banyak kalau dukanya lebih plusnya banyak daripada pasti dukanya. iya, kalau duka lebih banyak pasti nggak akan sampai sekarang gitu kan, Mbak? Betul, Ah, gitu. oke. Dan juga saya tipikal yang nggak menganggap hambatan itu tuh yang menghentikan Ah, saya gitu. iya, iya. Jadi saya coba dulu semaksimal mungkin kalau emang Mhm, ternyata
ini batas limit saya, Mhm. sudah, gitu. Oke, baik. Nah, sukanya Mbak menjadi seorang project manager apa nih, Mbak? Mungkin lebih ke, pertama sih ini Mhm, ya, project management itu kan tadi project management itu kan relate project management ya. iya, Karena tadi ilmu pengetahuannya cukup up to date mhm, dan juga sekarang itu lumayan ngeblend dalam artian iya, tadi tekniknya ada yang agile, waterfall, bahkan mhm, yang di-combine. mhm, Jadi sukanya tuh kayak kalau saya sih ilmu pengetahuan tuh nambah terus dan saya jadi lebih tahu dan bisa sometimes saya trial error juga dengan tim iya, kalau kita pakai approach ini gimana. mmm, mhm, Lebih kayak kayak pengetahuan pengetahuan yang up to date dan sekarang mhm, informasi gampang mhm, dicari gitu kan. Nah kemudian, sukanya juga ya, karena ini project, manager, mhm, project management, mhm, lingkungan kerjanya itu lebih dinamis. mhm, Jadi dinamis dalam artian nggak serta-merta, yang terpaut dengan angka atau nggak mhm. serta-merta yang terpaut dengan suatu, kalimat yang emang, "Aduh nih maksudnya apa ya?" Gitu. Oke, oke. Jadi lebih lebih dinamis aja sih, Mhm, kayak gitu. Dan mmm, juga untuk sekarang sih menurut saya ya, eee, project manager itu ya lebih fleksibel kalau ingin pindah industri, mmm. sepanjang bisa nge-catch up yang tadi Oh, bisnisnya berkaitan tadi dengan gimana? iya. Mmm, mhm. Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau, kebutuhan karir project manager ke depan akan gimana sih, Mbak? Akankah tinggi kebutuhannya atau mungkin ya, udah banyak nih project manajernya jadi, lowongannya nggak terlalu banyak nih untuk project manager gitu, Mbak? Sebenarnya sih semua lowongan pasti akan ada ya Mas, Ya, karena mhm. industri pasti butuh project Iya, manager. Tergantung bagaimana kita mendeterminasi diri kita sendiri, apa mmm, pembeda diri kita. mhm, Kompetensi apa yang bisa ya, kita kita bawa gitu mhm, kan. Knowledge apa yang bisa kita terapkan. mhm, Dibilang banyak, banyak banyak, banget. mhm, Dan juga tadi, mungkin sedikit cerita ya, iya, mhm, karena saya sekarang sudah PMP holder, iya, memegang mhm. sertifikat PMP, itu lumayan banyak yang nge-reach out juga Wah, dari berbagai industri. Itu salah satu benefit mungkin ya iya, untuk teman-teman yang emang kiranya, eee, mau belajar jadi project manager dan mhm, ngambil sertifikasi PMP. oke. Salah satu benefit. Mhm, jadi, Mbak, mungkin ini, sertifikasi PMP berarti sangat berdampak begitu ya, Mbak, ya? Untuk seorang ya yang mau berkarir menjadi seorang project manager ya, Mbak, ya? Eee, di screening awal berdampak, Di screening hall bener, minimal pintunya udah kebuka gitu ya, Mbak, iya. ya? Minimal, Tapi tetap balik, kompetensi ya. apa yang kita Iya, punya, iya, knowledge iya. apa yang kita akan Mhm, mhm. terapkan, Iya, gitu. iya. Determinasi diri kita sendirilah. Oke. Wah, baik, baik. Nah, Mbak, ini, pertanyaan terakhir sekaligus ya closing statement dari, Mbak Vira nih. Apa sih saran dan masukan Mbak Vira kepada teman-teman nih yang mau menjadi seorang project manager gitu, Mbak? Oke, saran mungkin lebih ke tadi, Mhm, biasakan menjadi project manager diri sendiri dulu, mmm, gitu kan. oh, oke. Jangan sampai kita sudah tahu jam 8.30 masuk kantor, tapi Mmm. ternyata kita nggak bisa me-manage. Gimana kita me-manage tim, ya kan? Lebih sarannya itu, karena Mhm, sesuatu itu jadi komitmen juga untuk diri iya, kita sendiri, untuk nge-manage hal yang mhm, kecil. mhm, Itu basic kita buat me-manage hal yang besar nantinya, mhm, itu sarannya. Jadi mhm, start from yourself first, then you can manage, people around you gitu mhm, kan. Terus, yang kedua, saran ketika emang teman-teman mau jadi project manager, mhm, never stop learning. mmm, mhm, Itu bener-bener never stop, bener-bener dunia cepat banget berubah mhm. dan jangan pernah terpaku sama, "Oh pengalaman saya tuh dulu pernah kayak gini, pasti di project yang baru Oh, saya bisa terapin." iya, No, iya, iya. karena, tidak Iya, iya. semua approach yang pernah kalian alami itu bisa diterapkan. Sama, Mmm, plek ketiplek, mhm. Wah, gitu. Mungkin itu aja sih, kayak itu kayak sneak peek kalau iya. kalian memang mau jadi project manager. Wah, baik, baik. Wah, ini terima kasih banyak nih buat Mbak Vira. Mmm, saya mikirnya tadi diskusinya akan berat, project management berat banget. Ternyata, eee, kalau yang saya tangkap, saya jadi lebih mudah memahami nih, Mbak, project manager ternyata ya keseharian kita ngelola project gitu kan, Ya, Mbak, misalkan di rumah gitu kan, terus, eee, ya mulai dari diri sendiri ya ya
gimana kita mau ngelola orang kalau misalkan diri kita sendiri belum selesai gitu ya, Mbak, ya. Wah itu Betul, iya, karena semua start from yourself. itu dia gitu. Wah ini makanya ini, makanya, eee, saya dari awal pengen banget nih gitu kan, wah, menginterview orang dengan role project manager ini gitu kan, karena kalau saya ngelihat, wah keren kayaknya posisinya gitu kan, Mbak. Nah, oke, Ya, mhm. setiap posisi yang keren pasti di belakangnya ada start. Itu dia. Oke oke. Siap siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vira atas diskusinya, menyenangkan dan menarik banget diskusinya. Ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau menjadi project manager atau mungkin saat ini terlibat di project management. Terima kasih banyak Mbak Vira, sampai Ya, jumpa lagi thank Mbak you Vira. juga Mas Rahim, sukses channel-nya Mas. Sama-sama, makasih Mbak. Thank you thank you.